Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Hajah Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, kami akan membahas dan menampilkan praktik penggunaan media visual dalam pembelajaran peer teaching. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Nurhaliza Amanda dengan NIM A1B1200027. Perkenalkan, nama saya Dea Putri, NIM A1B1200007. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM A1B1200051. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai media visual. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu media visual. Secara umum, media visual adalah alat atau sarana komunikasi yang dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Media visual juga merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata cara dan letaknya jelas sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Media visual dapat juga diartikan sebagai sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dalam bentuk kombinasi gambar, teks gerak, dan animasi yang disesuaikan dengan usia peserta didik yang dapat menarik peserta didik dalam belajar sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan tidak menjenuhkan. Nah, contoh dari media visual ini adalah foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Peer teaching. Peer teaching dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah tutor sebaya. Edward dan David dalam American Education Encyclopedia practicewillfirst.com menyebutkan pengertian tutor sebaya adalah sebuah prosedur siswa mengajar siswa lain. Tipe pertama adalah pengajar dan pembelajar dari usia yang sama. Tipe kedua adalah pengajar yang lebih tua usianya dari pembelajar. Tipe yang lain kadang dimunculkan pertukaran usia pengajar. Tutor sebaya atau peer teaching adalah metode pembelajaran dengan pendekatan kooperatif di mana peserta didik ada yang berperan sebagai pengajar. Biasanya siswa yang dipilih sebagai pengajar ini yang lebih pandai dari siswa yang lain, dan peserta didik yang lebih berperan sebagai pembelajar, baik pada usia yang sama atau pengajar berusia lebih tua dari pembelajar untuk membantu belajar dalam tingkat kelas yang sama, untuk mengembangkan kemampuan yang lebih untuk mendengarkan, berkonsentrasi, dan memahami apa yang dipelajari dengan cara yang bermakna. Karena penjelasan yang diberikan menggunakan bahasa yang lebih akrab. Apa sih manfaat peer teaching ini? Manfaat dari pelaksanaan pembelajaran dengan tutor sebaya. Nah, bagi tutor adalah tutor akan merasa bangga atas perannya dan juga belajar dari pengalamannya. Hal ini membantu memperkuat apa yang telah dipelajari dan diperolehnya atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Siswa yang dijadikan pengajar atau tutor, eksistensinya diakui oleh teman sebaya. Selain bermanfaat bagi tutor, pembelajaran dengan tutor sebaya ini mendatangkan manfaat bagi teman yang diajarkan. Siswa akan lebih memahami konsep dari materi yang diajarkan. Peserta didik mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk mendengarkan, berkonsentrasi, dan memahami apa yang dipelajari dengan cara yang lebih bermakna. Penjelasan tutor sebaya kepada teman yang lebih memungkinkan berhasil dibandingkan guru. Peserta didik melihat masalah
dengan cara yang berbeda dibandingkan orang dewasa, dan mereka menggunakan bahasa yang lebih akrab dan otomatis lebih mudah dipahami oleh teman-temannya. Selanjutnya itu langkah-langkah peer teaching. Langkah-langkah pembelajaran metode pembelajaran tutor sebaya atau peer teaching yaitu yang pertama, menunjuk siswa yang memiliki kemampuan akademis yang lebih tinggi dibanding siswa lain untuk menjadi tutor sebaya. Untuk membantu anggota kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan atau menemukan kendala yang dihadapi siswa lain. Yang kedua, menugaskan siswa mendiskusikan materi atau permasalahan yang masih dihadapi siswa terkait materi pembelajaran kepada tutor sebaya atau peer teaching. Kemudian yang ketiga, setelah semua permasalahan yang dihadapi siswa sudah terpecahkan dalam kelompok, siswa ditugaskan guru untuk mengerjakan soal terkait pembelajaran. Kemudian ada pula manfaat media visual dalam pembelajaran peer teaching. Dalam pembelajaran peer teaching, media visual ini sangat berperan penting bagi tutor sebaya agar pokok bahasan materi yang disampaikan atau dijelaskan dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti. Dan yang terakhir ada pula praktik penggunaan media visual dalam pembelajaran peer teaching. Materi yang dibahas yaitu mengenai teks eksposisi SMA kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Ada yang pernah belajar teks eksposisi sebelumnya? Belum, Bu. Belum. Sebelum belajar lebih jauh mengenai teks eksposisi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Nah, dengan cara ini si pembaca akan mudah memahami isi teks tersebut. Teks eksposisi berupa pendapat atau tesis yang dikuatkan dengan argumen yang logis dan fakta. Artinya, semua data yang ada di dalam teks eksposisi itu berdasarkan fakta, nyata, benar-benar terjadi. Untuk memperkuat sebuah pendapat, agar pendapat kita itu tidak bisa terbantahkan oleh yang lainnya. Karena yang sekali lagi yang kita sampaikan itu memang benar-benar fakta. Nah, teks eksposisi ini bersifat ilmiah dan non-fiksi. Gimana? Bisa mengerti apa itu teks eksposisi? Bisa, Bu. Boleh, Bu. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Yang pertama ada pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Sekian materi dari Ibu, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Baiklah. Halo semuanya, selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, langsung saja ya, kita akan lanjutkan pembahasan materi pada hari ini. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Dea mengenai struktur teks eksposisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai materi tersebut. Yang pertama yaitu mengenai pernyataan pendapat atau tesis. Apakah kalian sudah memahami atau mengerti tentang materi itu? Masih belum, Bu. Baiklah, untuk memperdalamnya kita lanjutkan, yaitu
pernyataan pendapat atau tesis itu merupakan pembukaan. Pembukaan itu merupakan suatu bagian yang berisi mengenai pandangan awal untuk menempatkan topik dalam suatu konstelasi yang relevan. Nah, pandangan awal ini bersifat opsional yang memiliki maksud boleh ada, boleh tidak. Kemudian ada pula argumentasi. Apa sih argumentasi itu? Nah, argumentasi ini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan, berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Nah, argumentasi juga dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Kemudian ada pula ciri-ciri dari argumentasi. Yang pertama yaitu berisikan ide-ide gagasan, pandangan point of view, atau pendapat seseorang mengenai suatu masalah. Kemudian yang kedua, berisikan data-data valid, resmi, fakta faktual, objektif, atau hasil riset seorang ilmuwan guna memperkuat argumen yang diutarakan sehingga pembaca merasa yakin dengan argumen tersebut. Kemudian yang ketiga, ada pula merumuskan sebuah permasalahan dengan cara kritis, analisis, logis, dan analog. Dan yang terakhir yaitu ditutup dengan pembahasan secara universal atau sebuah kesimpulan menyeluruh mengenai suatu permasalahan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, baiklah, di sini ada yang tahu sebelumnya mengenai penegasan ulang pendapat? Nah, penegasan ulang pendapat itu merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat seorang penulis tersebut, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang belum dipahami? Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, itu contoh teks eksposisi. Di sini judulnya adalah Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Ibu bacakan paragraf pertama ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, dan kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di paragraf pertama ini merupakan struktur teks eksposisi yang berupa pernyataan pendapat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya pernyataan pendapat itu merupakan pandangan awal dari topik yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya di paragraf kedua itu ada argumen. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya, konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, argumen ini berisikan tentang kalimat pendukung dari paragraf pertama yang berupa pernyataan pendapat kita. Jadi argumen-argumen ini mendukung pernyataan kita di awal. Oke, slide selanjutnya Bu Dea. Nah, yang terakhir, setelah argumen ada penegasan ulang.
Di sini, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, penegasan ulang ini merupakan kita tegaskan kembali apa pandangan kita di awal, apa pendapat kita di tesis tadi. Kita tegaskan di sini yang berupa saran dan lain-lain. Nah, baiklah. Semuanya bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut lah ya. Kita lanjut ke latihan nih. Setelah semuanya memahami materi tentang teks eksposisi tadi, Ibu akan memberikan 3 soal yang dikerjakan ditulis ya, tulis tangan. Yang pertama, jelaskan pengertian teks eksposisi. Kemudian soal yang kedua, sebutkan struktur teks eksposisi. Dan yang ketiga, buatlah teks eksposisi menggunakan struktur yang lengkap dengan tema lingkungan hidup. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Bu. Atau ada pertanyaan? Boleh? Ini dikumpulnya kapan ya, Bu? Iya, dikumpulkannya boleh besok pagi ya. Nah, baiklah, hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, sama-sama. Kita akhiri ya. Oke. Sampai jumpa besok pagi. Ya, Bu. Demikianlah presentasi mengenai praktik penggunaan media visual dalam pembelajaran peer teaching. Apabila ada pertanyaan, boleh diketik dan dikirim melalui kolom komentar. Kami dari kelompok 8, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.